Bagaimana supaya anak bisa menjadi penghafal Al-Quranul Karim? Yang pertama, berdoa kepada Allah, memohon diberikan kemuliaan Al-Quran kepada kita sekeluarga. Yang kedua, orang tua juga harus menjadi penyemangat bagi anaknya dalam soal menghafal Quran ini. Kita juga mendampingi mereka, kita ikut ngapalin Quran, ya meskipun mungkin kecepatan menghafal kita tidak seperti anak-anak kita, tapi kita punya ikhtiar ke sana. Aduh Ustaz sudah tua, umur berapa? 40. Rasulullah SAW juga baru mulai menghafal Quran umur 40. Ya, jadi nggak masalah. Rasulullah itu baru mulai menghafal Quran umur 40. Kan wahyu baru turun ketika beliau umur 40. Ya, dan Abu Bakar As-Siddiq baru umur 37 mulai menghafal Quran. Utsman bin Affan baru umur 35 mulai menghafal Quran. Jadi jangan dikira menghafal Quran itu hanya tugasnya anak-anak kita. Kita pun punya tugas. Nah kalau kita bagaimana? Tidak perlu muluk-muluk. Begini, Rasulullah itu menghafal Quran juga tidak cepat-cepat. Artinya kalau ada program 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan bisa hafal 30 juz, saya tidak ingin menyalahkan, tetapi pasti ada yang hilang di situ. Yaitu bagaimana penghayatan terhadap Al-Quran itu. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kami enggak menambah hafalan 10 ayat kecuali 10 ayat yang sebelumnya sudah kami amalkan. Dan ternyata Rasulullah menghafalkan Quran itu 23 tahun. Iya kan? Dari mulai turun wahyu sampai wahyu berakhir kan 23 tahun. Jadi ya tidak tergesa-gesa. Gini, kalau kita mau mendampingi anak kita menghafal Quran, katakan begitu, kita insya Allah bisa mendampinginya dengan sehari seayat saja. Dan gak perlu dihafalkan, cukup baca diulang-ulang gak apa-apa. Ngulangnya berapa? Ya minimal 100, kalau bisa 300 lebih baik, 500 lebih bagus. Sehari, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Ini insya Allah akan gak usah dihafalkan, nanti hafal. Hari kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus diulang-ulang sambil diyakini. Ini memang Al-Quran gak ada keraguan padanya. Kalau masih ragu-ragu, ulangi sampai gak ragu-ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus diulang-ulang sampai kita betul-betul menghayati. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk aku. Aku insya Allah menjadi orang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk aku. Aku insya Allah jadi orang bertakwa. Terus begitu. Ini akan menjadikan kita dalam tanda kutip sakti. Karena kata Bruce Lee, aku lebih takut kepada orang yang belajar 1 jurus diulang 1000 kali daripada yang belajar 1000 jurus masing-masing cuma sekali. Karena kalau orang belajar bela diri 1 jurus kok diulang-ulang, itu nanti begitu bertarung itu sudah refleks. Tapi kalau belajar banyak jurus tapi tidak ditekuni, itu nanti ketika berkelahi bingung mana yang mau dikeluarkan. Iya kan? Jadi 1 ayat tetapi betul-betul menjadi mutqin itu lebih baik daripada banyak ayat tapi nggak nyantol. Jadi ibu-ibu, 1 ayat, insya Allah sehari 1 ayat itu kita akan selesai dalam 17 tahun. Karena menurut qiraat Hafiz 6.236 ayat, yaitu selesai insya Allah dalam 17 tahun. Itu sudah 5 tahun lebih cepat daripada Rasulullah SAW. Gitu kan? Jadi kita tetap mendampingi mereka, kita juga menghafal. Nanti yang paling berat hanya hari 282. Surat Al-Baqarah ayat 282 itu 1 halaman kan panjangnya. Jadi itu nanti bolehlah dispensasi ngapalinya 2 hari atau 3 hari boleh. Karena itu memang panjang. Tapi yang lain ayat-ayat kan tidak panjang. Ayat-ayat itu pendek. Sehari 1 ayat, sehari 1 ayat. Insya Allah itu akan menjadi kalau istiqomah, amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil dampingin anak kita sehari 1 halaman, kita sehari 1 ayat. Ya Umi, masa cuma 1 ayat, aku aja setornya 1 halaman. Ya nak, namanya kemampuan beda-beda. Tapi yang jelas Umi juga bertekad pengen hafal Quran kayak kamu ya. Doain ya, bareng-bareng ya. Nah ini akan menjadi penyemangat yang luar biasa untuk anak-anak kita. Demikian saya kira, Allah.